Hai Brighton Lover, saya Feldi. Ya, minggu ini saya akan menceritakan bagaimana saya akhirnya memulai breed ya. Jadi saya waktu pertama kali melihara Brighton itu nggak ada sama sekali niatan untuk breed. Ya, hanya ingin iseng aja dan pengen kelihatan berani megang ular gitu ya. Padahal ularnya termasuknya jinak untuk pemula gitu. Nah, setelah kurang lebih umur 1 tahun pembebasan pertama saya ini, saya akhirnya memutuskan untuk membeli Tegu, Black and White Argentine Tegu ya. Jadi biasa orang kalau udah udah berani megang ular, biasa akan ke hewan lain itu akan lebih mudah gitu untuk memeliharanya dibandingkan orang yang nggak pernah ke reptil sama sekali, terutama ular gitu ya. Jadi semakin sini saya ingin punya semua gitu. Saya ingin punya melihara reptil ini gitu. Nah, terus juga keinginan saya untuk memelihara hewan berbulu seperti kucing, hamster gitu, itu mulai agak hilang. Soalnya pengalaman hamster, saya merasa untuk menjaga bulunya itu suatu hal yang sulit, apalagi untuk membuat bulunya lebih lebat gitu ya. Tapi di reptil jauh lebih simpel karena mereka nggak punya bulu sama sekali. Yang penting nutrisi dari makanan cukup, aman mereka gitu. Nah, saya punya melihara Black and White Argentine itu seperti di sini gambarnya. Itu kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum akhirnya saya jual lagi untuk diberikan jantan untuk si betina ini. Kebetulan om saya itu pas saya kontak, dia ada Mojave jantan yang sudah 1 tahun lebih ya, berarti sekitar 600 gram kalau itu nggak salah. Jadi saya masih ada kesempatan 6 bulan untuk menggemukkan si jantan ini sekaligus menanti si betina ini untuk siap reproduksi. Kan betina butuh 2 tahun paling cepat ya. Jadi dari situ saya dari pertama kali saya ingin breed itu saya sudah mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi mulai 1 tahun ya, saya ingin mengetahui lebih banyak, tapi nggak niat untuk breed sama sekali tadinya, sampai umur 1 tahun 6 bulan. Karena menurut saya breed Barbiton itu jauh lebih susah dibandingkan breed gecko, karena membutuhkan sebuah inkubator. Brand gecko yang cukup kelembapan, taruh lemari udah beres gitu ya. Tapi Barbiton agak lebih ribet karena butuh inkubator untuk menjaga suhunya, apalagi kelembapan juga sangat berpengaruh di situ. Sampai setelah saya siap, jantannya siap, betinanya siap, saya breed itu dari 8 telur. Kelas pertama saya itu mendapatkan 8 butir telur. Itu ada gugur sekitar 2 kalau salah. Itu maksudnya beginner luck-nya tinggi banget ya. Jadi keberuntungan pemula itu tinggi banget, karena dari 8 telur yang sehat itu kan ada human error karena jadi kan menggunakan hygrometer yang analog. Itu karena kelembapannya nggak sampai, saya kasih air terus, akhirnya banjir. Nah, karena banjir itu saya langsung cepat-cepat pindah semua ke box baru. Nah, karena otomatis ada yang basah dari cangkang telurnya, otomatis bikin si cangkang itu jadi lembek dan akhirnya lebih rentan. Secara nggak langsung ya berpengaruh ke kesehatan telurnya itu, dan akhirnya ada beberapa yang gugur telurnya. Dari situ saya mulai memelihara hatchling apa segala macam, sampai akhirnya saya memutuskan untuk breed ular warna putih. Jadi saya ingin blue elusistic ya. Kebetulan waktu main tempatnya David Suarez, saya dikasih lihat tuh dua jenis elusistic, black eye sama blue eye. Akhirnya saya lebih milih ke blue eye. Itulah kenapa saya membeli jantan
Mojave waktu itu tahun Mojave-nya udah nggak ada ya, sudah saya jual ke siapa tuh yang dokter Evan atau siapa ya, itu udah saya jual karena saya terlalu banyak Mojave. Jadi untuk biar nggak ada yang nganggur gitu ya. Jadi karena jantan saya Mojave, saya otomatis untuk bikin blue elusi stick saya membutuhkan laser. Nah, jadi saat itu target saya adalah membeli laser. Jadi setelah kelas pertama dari normal ini laku terjual, saya akhirnya belikan laser betina baby. Nah sayangnya karena waktu melihat blue elucid itu saya melihat super Mojave kok kayaknya lumayan lihat gitu ya. Akhirnya saya belikan Mojave juga, otomatis dana yang harusnya bisa untuk simpanan 1 tahun terpakai gitu aja. Cuman ya itu udah masuk investasi sih untuk seorang breeder gitu ya. Jadi kalau ada gambar saya taruh di sini aja gambarnya. Itu masuk musim kedua untuk normal ini saya mengalami sedikit masalah, cuman nggak terlalu nggak terlalu fatal ya. Sampai di musim ketiga, jadi musim ketiga saya mulai breed 3 ekor betina normal, terus Mojave betina ini agak telat, terus yang itu laser. Nah untuk musim ketiga breed ini saya termasuknya juga beginner lucknya tinggi lagi, karena saya pikir kalau misalkan saya mendapatkan 2 blue elucid stick, satu akan saya simpan, satu lagi akan saya jual. Dan saya berharap banget yang saya simpan ini adalah jantan, karena jantan ini nantinya akan menjadi fondasi untuk membuat mold antara line Mojave dengan line laser gitu. Dan karena keberuntungan saya yang gila pada saat itu, saya mendapatkan 3 ekor blue elucid stick, di mana 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Gila ya, bisa sehoki itu, beruntun gitu. Nah setelah musim itu saya kesannya agak menyepelekan proses breed segala macam gitu ya. Akhirnya beberapa tahun setelah itu saya mengalami banyak sekali gagalan, dan mungkin kalau orang yang lebih ke money oriented itu sudah pasti berhenti di situ. Tapi karena saya emang suka, terutama kesan waktu melihat hatchling itu menetas, itu wah sekali. Jadi ada hal yang nggak bisa kalian ungkapkan kalau melihat seekor bayi babiton baru keluar dari cangkang gitu. Jadi agak berisik ya. Jadi ibaratkan setelah bertahun-tahun saya mengalami kegagalan, sampai tahun kemarin itu 2009 saya kegagalan sudah mulai membaik, tapi tetap aja ada human error di situ, dan yang sebenarnya bisa diminimalisir, tapi sayangnya saya masih agak sedikit keceroboh. Semoga tahun ini nggak ada masalah. Mungkin untuk minggu berikutnya saya akan balik ke basic ya, 4 basic, karena ada banyak sekali informasi yang menurut saya tuh sangat berguna untuk pemula, terutama yang baru ingin memelihara babiton gitu, dibandingkan saya mendongeng terus. Karena saya juga masih belum terlalu lama ya pengalamannya, ya 10 tahun juga itu masih ya naik turun gitu. Cuman ada beberapa hal penting yang sebaiknya saya buat pada topik biar lebih fokus. Terus juga kalian yang menonton itu lebih mudah untuk mencari videonya dari judul yang tertera.
Lalu untuk mempermudah mencari video, karena saya setiap hari itu ada kemungkinan besar ada upload, entah apa aja uploadnya, jadi sangat rekomendasi untuk cek bagian playlist. Saya sudah memisahkan playlist untuk game ini, dan untuk khusus World Python tuh saya di playlist file di Python. Lalu ada lagi ya playlist yang aneh lainnya. Jadi untuk sedikit mempermudah pencarian di channel saya ya. Ya, sekian aja. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Ciao. Sorry tadi agak berisik. Biasa nenek-nenek.